Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Angkatan 12 dengan Preseptor Mentor APT Hadi Kurniawan MSc yang beranggotakan dari Dita Relda Aprilanda, Nurizawati, dan Rahmawati. Kami akan menyampaikan standar kompetensi apoteker Indonesia atau yang kita kenal dengan SKAI yang dicapai pada saat PKPA di rumah sakit. Terdapat 10 kompetensi yang harus dicapai oleh apoteker Indonesia, yaitu kompetensi yang pertama yang harus dicapai yaitu praktik kefarmasian secara profesional dan etik. Nah, poin apa aja sih yang harus dicapai? Pertama, kita harus mampu menjelaskan ketentuan perundangan di bidang kefarmasian, bidang kesehatan, dan penerapannya dalam praktik. Kemudian, kita harus mampu memberikan informasi yang tepat, jelas, dan tidak bias terkait keamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang digunakan pasien. Yang ketiga, kita harus menyadari keterbatasan kemampuan diri dan bersedia berkomunikasi dengan teman sejawat atau profesi lain demi kepentingan pasien. Kemudian, mematuhi kode etik dan disiplin apoteker Indonesia. Kompetensi yang kedua yang harus dicapai oleh apoteker Indonesia yaitu optimalisasi penggunaan sediaan farmasi. Pertama, kita harus mampu melakukan upaya penggunaan obat yang rasional berdasarkan pertimbangan ilmiah, pedoman, dan berbasis bukti. Kedua, mampu melakukan konsultasi dan konseling sediaan farmasi sesuai kebutuhan dan pemahaman pasien. Ketiga, mampu melakukan pelayanan swamedikasi yang dibutuhkan pasien. Yang keempat, mampu mengelola efek samping untuk memastikan keamanan penggunaan obat dan sediaan farmasi lainnya. Selanjutnya, kita harus mampu melakukan pelayanan farmasi klinis berbasis biofarmasis dan farmakokinetik. Selanjutnya, kompetensi yang harus dicapai oleh seorang apoteker yaitu dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan. Yang pertama, mampu melakukan penyiapan sediaan farmasi sesuai standar, yaitu memutuskan legalitas dan kelengkapan administratif resep, melakukan analisis kesesuaian farmaseutik, analisis kompatibilitas dan stabilitas obat, hingga menetapkan formulasi sediaan farmasi, melakukan penyiapan sediaan baik non-steril maupun yang steril, lalu menyiapkan resep dan memberi label sesuai kebutuhan, hingga mengemaskan sediaan farmasi dalam wadah yang tepat, lalu memvalidasi salinan resep. Yang kedua, mampu menyerahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta memberikan informasi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan kepada pasien. Yang pertama, dari memberikan penjelasan tentang fungsi atau kegunaan, frekuensi, waktu dan cara penggunaan, batasan penggunaan, efek samping potensial, serta cara penyimpanan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan. Yang kedua, memastikan pasien memahami informasi yang diberikan. Selanjutnya, pemberian informasi, sediaan farmasi dan alat kesehatan, baik dari pencarian informasi serta pemberian informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan. Dari mulai mengidentifikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperoleh informasi yang tepat, akurat, relevan, dan terkini terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan. Setelah melakukan pencarian, kita melakukan pemberian informasi dengan menganalisa, mengevaluasi, menginterpretasi, dan mengorganisasikan informasi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai kebutuhan, serta mendokumentasikan data atau informasi yang diperoleh maupun yang disiapkan. Selanjutnya, formulasi dan produksi sediaan farmasi, di mana seorang lulusan apoteker mampu menjelaskan prinsip-prinsip dan prosedur pembuatan sediaan farmasi dari melakukan penelusuran informasi terkait karakteristik fisika, kimia, serta fisikokimia, menjelaskan prinsip-prinsip dasar, teknik, dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi, hingga menjelaskan prinsip stabilitas sediaan farmasi, faktor yang berpengaruh, serta teknik pengujiannya. Lalu, menetapkan formula yang tepat sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, produksi sediaan farmasi, di mana
seorang apoteker membuat dan menjamin mutu sediaan farmasi sesuai standar serta ketentuan perundang-undangan, yaitu formulasi dan produksi sediaan farmasi, di mana lulusan apoteker harus mampu menjelaskan prinsip-prinsip dan prosedur pembuatan sediaan farmasi, dari mulai melakukan penelusuran informasi terkait karakteristik fisika, kimia, hingga fisikokimia, menjelaskan prinsip-prinsip dasar, teknik, dan peralatan yang akan digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi, hingga menjelaskan prinsip stabilitas sediaan farmasi, baik faktor yang berpengaruh serta teknik pengujiannya. Kemudian menetapkan formula yang tepat sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan. Lalu produksi sediaan farmasi. Seorang apoteker membuat dan menjamin mutu sediaan farmasi sesuai standar serta ketentuan perundang-undangan, di mana lulusan apoteker mampu menyiapkan lembar kerja, menghitung kebutuhan bahan dan peralatan, lalu menyiapkan bahan dan peralatan serta ruangan, lalu membuat sediaan farmasi baik steril dan non-steril dengan menggunakan teknik yang tepat sesuai prosedur yang telah ditetapkan, hingga memastikan kesesuaian mutu produk dan mendokumentasikan data dan informasi terkait pembuatan sediaan farmasi tersebut. Kompetensi yang keenam yang harus dicapai oleh apoteker Indonesia yaitu upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat. Pertama, kita harus mampu melakukan penelusuran informasi dan menyediakan informasi yang tepat, akurat, relevan, dan terkini terkait obat dan pelayanan kesehatan. Kedua, mampu mengidentifikasi dan melakukan promosi solusi masalah penggunaan obat atau sediaan farmasi lainnya di masyarakat. Ketiga, mampu mengidentifikasi kebutuhan, merancang, dan melakukan upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat sesuai kebutuhan. Contohnya, kita dapat melakukan penyuluhan kepada pasien atau masyarakat. Kompetensi yang ketujuh yang harus dicapai oleh apoteker Indonesia yaitu mampu melakukan pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang meliputi seleksi, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pengelolaan juga meliputi pemusnahan dan penarikan bahan baku sediaan farmasi, alat kesehatan, serta pengelolaan infrastruktur, di mana dalam semua kegiatan itu dibikin dalam berita acara dan pelaporan kepada dinas terkait. Kompetensi yang harus dicapai selanjutnya adalah komunikasi efektif. 1. Menunjukkan keterampilan komunikasi efektif dengan menjelaskan peran serta dan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk membantu dan memfasilitasi terlaksananya praktik kefarmasian. 2. Menunjukkan keterampilan komunikasi terapeutik dengan pasien. Mampu mengidentifikasikan dan menyusun daftar kendala utama untuk melakukan komunikasi efektif. 3. Menunjukkan keterampilan komunikasi dengan tenaga kesehatan. Melakukan komunikasi efektif dengan staf kesehatan maupun staf sosial, pendukung staf, pasien, perawat, kerabat maupun klien, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta memastikan pemahaman pasien. 4. Menunjukkan keterampilan komunikasi secara nonverbal, mampu menerapkan subjektif objektif assessment plan atau yang biasa kita kenal dengan SWOT, atau metode lain dengan mengisi rekam medis dan catatan penggunaan obat. Kompetensi yang harus dicapai selanjutnya adalah keterampilan organisasi dan hubungan interpersonal. 1. Mampu merancang dan melaksanakan tugas dan kegiatan dengan baik. Apa saja yang harus dicapai yaitu mampu menjelaskan pengelolaan waktu kerja yang baik, yang tepat waktu, efektif, dan efisien dalam bekerja. Yang kedua, mendokumentasikan rancangan kegiatan dan pelaksanaan tugas. Selanjutnya, mampu bekerja sama dan bersinergi dengan rekan bekerja sehingga membentuk sekelompok kerja yang memiliki integritas, yaitu meliputi menjelaskan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim terkait dengan tipe pekerjaannya, menunjukkan perilaku positif saat berkolaborasi dengan anggota tim. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi kebutuhan, menyusun rencana, dan melakukan upaya peningkatan pelayanan.
Yang terakhir adalah peningkatan kompetensi diri, yaitu mampu menguasai ilmu dan teknologi farmasi yang dibutuhkan untuk menjalankan praktik profesi. Dengan menguasai teori, metode, dan aplikasi ilmu dan teknologi farmasi serta mampu menerapkan prinsip biofarmasetik, perilaku sosial, dan klinis dalam melakukan praktik kefarmasian. 2. Mawas diri dan pengembangan diri. Mampu mawas diri, mengenali kelemahan atau kekurangan diri, dan melakukan upaya pengembangan diri secara berkelanjutan. Sekian penjelasan mengenai 10 standar kompetensi apoteker Indonesia yang harus dicapai oleh apoteker. Terima kasih.